Kalau kita simpulkan sih begini sebenarnya ya. Garis keturunan itu kan kuat. Darah tuh keturunan itu kuat. Kalau misalnya sekarang ini dari keturunannya aja ada yang dari birokrat, ada politisi, ada pengusaha dan sebagainya. Berarti sosok Kirebo itu ya, itu semuanya ada. Mungkin dia juga pejuang, mungkin dia juga terlibat di dalam kepemerintahan, mungkin juga dia juga berbisnis dan sebagainya, sehingga dari keturunannya itu ada darahnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Bumi semuanya, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama saya di channel kesayangan kita bersama, Rumah Bumi. Apa kabar sahabat semuanya? Saya berharap sahabat semuanya dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya ingin mengajak sahabat Rumah Bumi semuanya untuk mengeksplor salah satu wisata edukasi sejarah yang ada di Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Dan topik yang akan saya suguhkan kepada sahabat Rumah Bumi kali ini adalah mengenai sosok tokoh yang menjadi tonggak berdirinya atau lahirnya nama Pamulang, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Setelah pada vlog sebelumnya, saya juga sudah mengangkat tentang jejak para waliullah yang ada di Kelurahan Pamulang Timur dan Pamulang Barat. Rasa-rasanya kurang lengkap jika sosok yang satu ini terlewatkan. Mengapa? Karena justru dari sanalah tonggak sejarah asal-muasal kota ini berdiri, serta cucu keturunan masyarakat Pamulang yang banyak melahirkan orang-orang besar di kota yang berjuluk negeri para ulama ini. Sebagian besar masyarakat Pamulang dewasa kini beranggapan bahwa Pamulang dahulunya adalah perkebunan karet. Padahal perkebunan karet itu sendiri baru dibuka di awal abad ke-20, sekitar tahun 1920-an, di mana saat itu permintaan pasar Eropa, khususnya Jerman, Inggris, dan Prancis, melalui perusahaan otomotif ban mobil raksasa mereka seperti Goodyear, Dunlop, Michelin, banyak membutuhkan bahan baku karet untuk kebutuhan ban mobil saat itu. Maka tak pelak lagi masyarakat Pamulang yang saat itu memanfaatkan lahannya sebagai perkebunan kopi, lada, dan serai berbondong-bondong mengganti lahan tanamannya dengan tumbuhan karet yang menjadi primadona saat itu. Pamulang sendiri berdasarkan data fluktuasi tanah partikelir pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1871 sudah menjadi sebuah kawasan perkebunan dengan jumlah penduduknya yang mendiami saat itu sebanyak 970 jiwa, dan sebagian besar mereka hidup sebagai petani dan pedagang. Dengan adanya data tersebut, maka timbul pertanyaan sahabat Rumah Bumi semuanya, bagaimana bisa Pamulang yang kita kenal selama ini baru berusia seumur jagung dengan ditingkatkan statusnya dari Kementerian Kedaung menjadi Kecamatan Pamulang di tahun 1992, tiba-tiba Pamulang bisa meroket namanya di abad ke-19. Nah, dan untuk menelusurinya, kita harus kembali menelusuri dokumen arsip, geografis, dan statistik pemerintah Hindia Belanda di tahun 1863, di mana di sana dinyatakan
bahwa Pamulang secara statistik berada dalam wilayah administrasi Residen Buitenzorg dengan distrik Parung, Onderdistrik Pamulang. Maka dengan demikian, jika kita mengacu pada statistik tahun 1863 tersebut, jelaslah sudah bahwa Pamulang yang selama ini kita anggap baru berusia seumur jagung, ternyata sudah berusia kurang lebih 158 tahun. Gokil guys, benar-benar juara. Jika benar adanya demikian, ini bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi aparatur pemerintahan di ruang lingkup kecamatan dan kelurahan Pamulang untuk menentukan hari jadi Pamulang. Berarti tahun ini kita akan memasuki hari jadi yang ke-159 tahun. Dan yang baru nonton tayangan ini atau yang suka nge-skip videonya, jangan baper ya. Makanya nonton sampai selesai biar gak gagal paham. Hai dah. Pamulang di pertengahan tahun 1800-an merupakan sebuah dusun terpencil di tengah hutan belantara dan semak belukar. Lokasinya berada tepat di kawasan Omelanden antara Batavia dan Buitenzorg. Negeri ini kaya akan sumber alam hayati. Beragam ekosistem alam, baik itu hewan dan tumbuh-tumbuhan, hidup berdampingan bersama sumber air yang melimpah. Mulai dari kali-kali kecil yang menghias lembah hijau nan subur, sampai bermuara pada dua kawasan setu yang besar sebagai penampung debit air yang mengarah ke Batavia kala itu. Tapi di balik semua pesona alam tersebut tersimpan sebuah kronik menarik dari masyarakatnya, yakni sosok orang yang pertama kali membuka kawasan hutan belantara ini menjadi sebuah pemukiman baru. Dan dia adalah sosok atau figur yang akan saya angkat kali ini. Beliau adalah orang yang sangat karismatik, yang banyak melahirkan cucu keturunan masyarakat Pamulang yang menduduki berbagai posisi jabatan strategis, baik itu di bidang pemerintahan, alim ulama, tokoh pendidikan, pengusaha, dan sejumlah predikat lainnya. Adalah Kiai Rebo, atau oleh masyarakat menyebutnya dengan sebutan Ki Rebo. Sosok orang yang sangat berjasa dalam membuka lahan hunian ini pertama. Mengenai asal-usul beliau, beragam versi saya kumpulkan, baik bersumber dari kepustakaan maupun dari tutur orang-orang tua Pamulang serta ahli waris keluarga dan masyarakat setempat. Beragam cerita pun berkembang di tengah masyarakat. Sebagian orang mengatakan bahwa beliau berasal dari Kesultanan Banten yang ditugaskan untuk menjaga wilayah ini dari pengaruh kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Sebagian lagi ada yang menyebutnya kalau beliau berasal dari Kesultanan Mataram Islam yang diutus untuk menjaga tapal batas wilayahnya dari pengaruh Kesultanan Banten yang saat itu telah melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak dan Pajang ketika ditaklukkan oleh kerajaan Mataram Islam pada tahun 1586. Namun, ada pula sumber yang mengatakan bahwa beliau adalah salah seorang panglima perang sekaligus seorang mubalik yang berasal dari Kesultanan Kasepuhan Cirebon di masa Sultan Sepuh ke-9 Sultan Raja Sulaiman berkuasa di tahun 1853. Dirinya memilih meninggalkan istana
karena adanya konstelasi politik di dalam internal kerajaan akibat campur tangan pemerintah Hindia Belanda yang mencabut hak-hak sultan dari kekuasaan politiknya. Sultan saat itu hanya diberikan kekuasaan untuk mengolah dan memelihara adat istiadat dan kebudayaan semata. Hal inilah yang kemudian menyebabkan beliau meninggalkan Kesultanan Cirebon dan memilih Pamulang sebagai tempat hunian barunya beserta beberapa orang abdi setianya. Di tempat ini beliau membuka sebuah kawasan hutan belantara menjadi pemukiman baru yang kelak di kemudian hari menjadi nama Pemulangan atau Pemulang. Dan satu bukti bahwa beliau adalah sosok seorang panglima perang adalah dengan ditemukannya beberapa peninggalan alat pertahanan diri beliau dari serangan musuh, atau oleh masyarakat menyebutnya dengan gegaman seperti keris, badik, parang, pedang, golok, dan mata tombak. Semua benda-benda peninggalan tersebut tersimpan rapi oleh beberapa ahli waris cucu keturunan beliau sampai saat ini. Kerebo meninggal diperkirakan di akhir tahun 1800-an dan dimakamkan di pemakaman warga Kelurahan Pamulang Timur, tepat berada di sisi bantaran Kali Pamulang Timur yang mengarah ke komplek perumahan Pinus saat ini. Namun sangat disayangkan, keberadaan makam tersebut tidak lagi ditemukan jejaknya akibat tergerus air sungai yang meluap ketika banjir besar di Pamulang Timur sekitar tahun 1980-an. Dan mengenai Ki Rebo sendiri masih menjadi pertanyaan besar bagi ahli warisnya dan masyarakat Pamulang pada umumnya. Sampai saat ini belum ada yang dapat memastikan nama asli beliau sesungguhnya, termasuk ahli warisnya sendiri. Nama Rebo kemungkinan hanya sebuah julukan semata atau apresiasi masyarakat saat itu, atau bisa jadi juga sengaja nama beliau disamarkan karena berkaitan dengan upaya beliau meninggalkan Kesultanan Cirebon agar tak meninggalkan jejak, baik itu dari pihak keraton maupun pemerintah Belanda saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk membuktikan semua cerita-cerita tersebut di atas, saya berusaha mendatangi beberapa orang anak cucu keturunan beliau untuk mengorek lebih jauh mengenai sosok yang penuh karismatik ini. Dan salah satu di antaranya adalah pendiri salah satu yayasan pendidikan Islam di Kelurahan Bendam Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya sahabat Rumah Bumi? Ikuti terus tayangan video ini. Saya ingatkan, jangan keasikan nonton sampai lupa deh pencet tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Gak bayar kok sahabat, alias gratis. Sebab dengan memencet ke semua tombol tersebut, itu tandanya sahabat sudah ikut membantu saya dalam mencerdaskan anak bangsa, khususnya masyarakat Pamulang. Biarkan saya yang bekerja di lapangan dan sahabat cukup menyaksikannya di rumah sambil menikmati secangkir kopi hangat. Dan semoga tayangan ini bisa menjadi hiburan yang menarik buat sahabat Rumah Bumi semuanya dimanapun kalian berada. Alright, kita come on, check it out.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji, gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana Bang Haji? Sekarang aktivitasnya apa nih? Katanya di legislatif sekarang Bang Haji ya? Ya alhamdulillah berkat kepercayaan masyarakat Pamulang, saya ya terpilih menjadi anggota dewan tahun 2019. Alhamdulillah sampai sekarang tetap menjalani tugas dengan sebaik-baiknya, insya Allah amanah. Partai apa? Partai apa? Golkar. Saya lihat di depan ini ada yayasan sekolah Darussalam. Iya. Ini sekolah ini saya dengar katanya pendirinya Pak Haji. Ini gimana ceritanya nih Pak Haji? Ya begini, itu sebetulnya ini warisan orang tua ya, peninggalan orang tua dari tahun berdirinya ya secara badan hukum itu 82. Itu 82. Dulu namanya bukan Darussalam. Ya, kemudian berbadan hukum itu tahun 82. Itu pertama induknya di Ciputat. Kurun waktu perjalanan, kemudian Bang Haji ini mengembangkan lah, ya, menambah lagi satu lagi yayasan ada di Pondok Benda Baru yang Pamulang dengan nama YPI Modern Darussalam. Sahabat Rumah Bumi semuanya, kali ini saya datang ke salah seorang tokoh, seorang figur. Beliau ini bukan hanya sebagai tokoh masyarakat. Beliau tidak hanya sebagai seorang anggota legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan, tapi beliau juga menjelajahi semua struktur pemerintahan pada saat beliau masih aktif sebagai ASN. Beliau pernah menjabat sebagai kabid, pernah. Beliau pernah menjabat sebagai sekdis, pernah. Beliau pernah menjabat sebagai kepala dinas. Kepala dinas apa ya? Yang terakhir ya? Ya, terakhir dinas sosial. Terakhir dinas sosial ya? Ya, yang paling lama mah di kepala badan Kesbang 3 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Jadi, nah, saya dengar juga pernah menjabat sebagai camat juga ya? Sama Ciputat Timur 2 tahun. Tahun berapa itu? 2012 sampai 2014. Masya Allah. Tapi Pak Haji, maksud kedatangan saya kemari berkaitan dengan ingin mencari tahu Bang Haji tentang sosok pendahulu Pamulang yang menurut tutur masyarakat setempat itu katanya ada garis yang menghubungkan langsung Pak Haji dengan seorang tokoh pendahulu Pamulang yang namanya Kiai Rebo. Nah, sekarang saya mau nanya sama Pak Haji, siapa sebenarnya Pak Haji sosok seorang pendahulu Pamulang yang membuka kawasan Pamulang yang oleh masyarakat menyebutnya sebagai Kiai Rebo itu Pak Haji? Siapa yang Pak Haji tahu beliau? Ya, jadi begini ya. Sebenarnya istilahnya itu muncul dari begini. Sebenarnya orang Pamulang itu satu keluarga, itu mulanya. Oh gitu ya? Iya, jadi mulanya sebenarnya kita satu keluarga. Nah, setelahnya itu kan orang juga pengen tahu. Iya. Yang disebut satu keluarga itu dari siapa keluarganya? Iya. Nah, ini berkembang lah gitu ya. Nah, dari pembicaraan sana sini dan sebagainya, akhirnya ketemu tuh. Ya, memang menurut kita satu keluarga, nama Kiai Rebo itu. Ya, mungkin dari urutan keluarga ya. Ya, saya Salman Faris bin Haji Darwi, bin Haji Mansur, bin Haji Sadenan. Nah, kemudian terakhir ya Kiai Rebo. Nah, itu saya tahu tuh. Ya, itu pun bukannya saya aja. Dan pembicaraan satu keluarga ini, ya itu yang dimaksudnya bahwa orang Pamulang itu sebenarnya satu keluarga. Nah, itu dia sahabat Rumah Bumi semuanya. Ini menandakan bahwasanya sosok Kiai Rebo selama ini yang banyak dibincangkan orang banyak sebagai sosok mitologi atau hanya sebuah legenda rakyat, cerita rakyat, ternyata benar-benar real adanya. Salah satu yang membuktikan keberadaan tokoh Kiai Rebo itu real adanya dengan Pak Haji Salman Faris itu sendiri. Beliau adalah sebagai cucu keturunan langsung ya Pak Haji ya? Betul. Berarti sekarang Pak Haji cucu keturunan yang keberapa ya Pak? Pak Haji, saya mau nanya Pak Haji, cerita-cerita orang yang mengatakan tentang sosok Kiai Rebo itu, apa yang Pak Haji ketahui tentang sosok Kiai Rebo itu? Ada yang bilang beliau sebagai seorang panglima perang, ada yang bilang beliau sebagai seorang mufti agama, ada juga yang bilang beliau sebagai seorang abdi dalam keraton Kasepuhan Cirebon. Apa kira-kira yang Pak Haji pernah dengar dari tutur orang-orang tua yang hampir mendekati dengan cerita-cerita itu Pak Haji? Kalau kita simpulkan sebegini sebenarnya ya, garis keturunan itu kan kuat, darah
tuh keturunan itu kuat. Kalau misalnya sekarang ini dari keturunannya aja ada yang dari birokrat, ada politisi, ada pengusaha dan sebagainya, berarti sosok Ki Rebo itu ya itu semuanya ada. Mungkin dia juga pejuang, mungkin dia juga terlibat di dalam kepemerintahan, mungkin juga dia juga berbisnis dan sebagainya, sehingga dari keturunannya itu ada darahnya. Begitu. Kalau menurut saya kesimpulan seperti itu. Ya. Berarti ada seperti ungkapan pepatah bilang buah itu nggak jatuh jauh dari pohon. Dari pohonnya. Haji, saya tertarik tadi. Baru saya ingat sekarang. Haji Salman Faris. Ya, bin apa? Ya, Haji Ahmad Darwi. Nah, ini sosok ini yang saya ingin tahu. Apakah itu ada hubungannya dengan sosok Kiai Haji Ahmad Darwi itu? Apakah ada hubungannya dengan yang Pak Haji sebut sekarang ini nih? Siapa beliau itu? Yang Kiai Haji Ahmad Darwi itu? Apakah itu yang itu orang tua? Betul. Jadi pernah dia Enggak. Tunggu, saya mau nanya. Itu Kiai Haji Ahmad Darwi itu bapak kandung. Masya Allah. Iya. Saya tertarik. Ayo. Iya. Itu siapa Kiai Ahmad Darwi? Tolong dong Ya, Kiai Haji Ahmad Darwi itu adalah orang Pemulang asli. Oh. Ya, jadi bukan Ciputat sana ya? Iya, dia anak Kiai Haji Mansur. Masya Allah. Kemudian bapaknya juga lurah. Iya, Haji Darwi juga pernah jadi lurah. Nah, ini saya pernah dengar ini. Tapi karena dia memang melalang buana yang cancang ilmu, dia sering belajarnya ke Cirebon. Oh. Jadi setiap Ramadan, setiap tahunnya itu dia full, dia nggak ada di rumah, adanya di Cirebon, nyantri di sana gitu. Sebenarnya Pak Kiai Haji Ahmad Darwi itu dia sebenarnya apa dia? Apa seorang? Jadi dia sebenarnya ulama. Betul. Dia pernah di pemerintahan apa gimana? Dia lamanya di pegawai Departemen Agama. Hah? Departemen Agama. Ya, tapi dipercaya oleh Bupati itu sampai 8 tahun menjadi Kepala Kandepak Kabupaten Tangerang 8 tahun. Sampai 3 bupati. Birokrasi juga ya. Kemudian setelah pensiun beliau juga menjadi anggota dewan. Anggota dewan dari Partai Golkar dari tahun 82 sampai tahun 87. Masya Allah, kadarullah ini benar-benar ini. Akhirnya turunlah. Iya, maksud saya mau mengarah ke sini tuh Pak Haji. Iya, betul. Berarti ini nggak kaleng-kaleng sahabat rumah bumi. Nggak, sahabat rumah bumi semuanya ini orang Pamulang luar biasa, hebat semuanya. Sahabat rumah bumi, saya senang banget kali ini ya. Berarti saya menemukan bukan orang yang salah. Terus ya, Pak Haji, kita kembali lagi ke laptop, ke topik. Pak Haji Rebo atau Kiai Haji Rebo atau Ki Rebo. Iya, ini perlu harus digali lagi nih. Betul. Ya, saya mohon dari pihak dari pemerintahan, keluarga, dari pemerintahan atau dari masyarakat lah, atau misalnya indipin atau kelompok, ya tolong deh digali lagi nih. Digali lagi sejarahnya ya. Sejarah ini karena sangat penting buat anak keturunannya. Sekarang saya mau closing statement ini sama Pak Haji. Apa saran Pak Haji ini? Karena kita sudah tahu ya, pendahulu orang Pamulang itu adalah orang yang memang benar-benar sangat disegani dan sangat dihormati oleh masyarakat dan keturunannya. Apa pesannya Pak Haji kepada anak cucu, keturunan dan juga warga Pamulang khususnya dan Tangsel pada umumnya Pak Haji? Ya. Pertama, jaga kehormatan warisan keluarga, itu satu. Betul. Ya, sepanjang kita menghargai, meneruskan warisan yang terbaik dari ahli waris kita. Betul. Maka sampai keturunan berapapun kita akan tetap menjadi yang terbaik. Betul. Rawat semua apa yang menjadi warisan orang-orang tua kita terdahulu. Terutama yang sudah dianukan dari Ki Rebo dan seterusnya sampai turunan berikutnya. Karena udah terbukti bukti itulah yang harus kita yakini untuk meneruskan warisan orang tua kita. Sahabat Rumah Bumi yang menyaksikan channel saya kali ini, channel Rumah Bumi, kita doakan bersama-sama agar orang tua kita Pak Haji Salman Faris ini selalu diberikan umur yang panjang, berkah untuk banyak orang, nikmat kesehatan dan kesehatan badan. Pak Haji, terima kasih banyak sudah bisa meluangkan waktu. Saya ucapkan sama Pak Haji
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terakhir untuk Rumah Bumi, Siap. terus semangat berkarya. Alhamdulillah. Untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Makasih Pak Haji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat, Lurah Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Haji Rebo adalah tokoh yang pertama kali membuka kawasan Pamulang. Beliau dimakamkan di wilayah Kelurahan Pamulang Timur yang terletak di RT 01 RW 20 Pemakaman Bulak Kubur, Kelurahan Pamulang Timur. Namun sangat disayangkan, keberadaan makam beliau tidak lagi ditemukan batu nisan karena tergerus oleh air sungai yang meluap pada waktu itu. Saya mengharapkan kepada seluruh budayawan, sejarawan, dan arkeolog serta pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten untuk mengkaji keberadaan makam Haji Rebo dan sosok tokoh Haji Rebo. Himbauan saya kepada seluruh masyarakat Kelurahan Pamulang Timur, khususnya Kecamatan Pamulang, mari kita selalu mengingat apa yang beliau lakukan pada saat itu. Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Pamulang Timur dan khususnya Kecamatan Pamulang, tidak henti-hentinya kita memberikan ataupun mengirimkan Fatihah kepada Haji Rebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya dengar kabarnya. Gimana keadaannya, sehat Bang Haji ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Haji, ini saya mau nanya-nanya nih dulu Bang Haji seputar keberadaan pendahulu Pamulang, yang kabarnya beliau sebagai sosok yang membuka kawasan Pamulang ini pertama kali. Apa yang Bang Haji ketahui tentang sosok dari tokoh pendahulu Pamulang yang oleh masyarakat menyebutnya dengan Kiai Rebo atau Ki Rebo, Bang Haji? Tentang sosok Ki Rebo, yang orang juga menyebut kadang Kiai Rebo, memang saya tidak mengetahui banyak. Yang kami ketahui bahwa beliaulah yang membuka wilayah Pamulang. Tentang asal usulnya, ya memang cerita yang kami dapat ya semuanya adalah cerita-cerita tutur dari orang-orang tua kita yang ada di Pamulang, di mana cerita tutur itu ada yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Cirebon, ada juga yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Banten, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa beliau itu berasal dari Demak. Tetapi terlepas dari semua itu, bagi kami bahwa beliau itu memang betul-betul ada keberadaannya di Pamulang sebagai tokoh yang membuka kawasan Pamulang, begitu Pak Agam. Oke, Bang Haji, saya mau nanya Bang Haji. Oh iya, Bang Haji ini ada garis silsilah ya, keturunan dari Rebo ya? Ya, betul. Betul itu. Yang keberapa Bang? Kalau saya ini yang keenam. Oh, yang keenam. Ya. Nah, ini Bang Haji, saya mau nanya Bang Haji. Saya tuh belum menemukan tempatnya ya. Nah, di mana sebenarnya sesungguhnya letak dari makam Ki Rebo itu sendiri, Bang Haji? Letak makam beliau itu ada di pemakaman Pamulang Timur, di pinggir sungai yang saat ini sudah tidak bisa lagi kita temukan. Kenapa tuh? Itu karena tergerus arus banjir saat itu. Oh. Ya, karena memang adanya di bantaran sungai lah, ketika hujan besar
kemudian menggerus makam beliau. Oh, itu tahun berapa itu kira-kira tuh Bang Haji? Di tahun kira-kira 1980-an lah. Oh, udah cukup lama juga ya. Ya. Oh, Masya Allah. Bang Haji, saya pengen nanya lagi nih ke Bang Haji. Kirebo itu katanya banyak juga ya melahirkan cucu keturunan yang orang-orang besar lah di Tangsel ini. Apa benar itu Bang Haji? Karena saya dalam vlog sebelumnya saya juga sudah nge-vlog juga ada Pak Haji Salman Pari. Ternyata beliau ada sanatnya juga langsung menghubungkan ke Haji Rebo. Benar itu ya Bang Haji ya? Ya betul begitu. Masya Allah. Karena beliau itu kan keturunan kelima. Pak Haji Salman itu? Pak Haji Salman itu. Saya sendiri dengan Pak Haji Salman memang nanti ketemunya di kakek yang sama. Oh. Ya, di buyut yang sama. Di Sadena. Hanya saja kemudian jalurnya ini nih pecah. Oh, antara garis matrilineal dengan garis patrilineal gitu ya. Garis ibu dan garis bapak ya. Nah, saya dari garis ibu dan garis bapak semuanya sampai kepada Kirebo ya. Kirebo. Garis ibu memang khusus ketika sampai di Haji Darwi. Haji Darwi nanti bil Haji Mansur. Kemudian sementara saya kalau dari jalur bapak ini Yunus Anis bin Haji Muntaha bin Haji Muhammad Thoyib bin Haji Abdul Razak bin Sadenan bin Kirebo begitu. Adapun tokoh-tokoh yang memang berasal dari situ diantaranya ya Haji Salman, kemudian Haji Ali Rahmat. Haji Ali Rahmat yang anggota dewan itu ya? Iya, yang anggota dewannya. Yang ini perguruan Al Azhar. Betul. Oh, subhanallah, hebat juga ya. Lurah Pamulang juga katanya ya? Termasuk Lurah Pamulang. Hebat Lurah Pamulang Timur, Pamulang Barat, semua sih ada terahnya ya. Ya betul. Sampai mengarah ke Kirebo, memang benar-benar luar biasa. Bang Haji, saya mau closing statement ini sama Bang Haji. Apa kira-kira harapan, imbauan Bang Haji ini untuk masyarakat Pamulang, ya khususnya Tangsel pada umumnya berkaitan tentang sosok Kirebo itu, Bang Haji? Saya pisahkan mungkin ada dua ya. Pertama secara khusus pada keturunan di Kirebo itu, bahwa beliau sebagai sosok yang berpegang teguh sekali kepada warisan Nabi untuk menyebarkan agama, maka pegang teguhlah, barangkali ini menjadi sebuah amanat agar supaya anak-anak cucu beliau itu jangan pernah lepas dari warisan Nabi yang itu memang beliau perjuangkan betul. Kemudian untuk masyarakat Pamulang dan Tangsel pada umumnya, yang pesan saya, harapan saya, hargailah para tokoh-tokoh pendahulu kita, dengan barangkali kalau ada sosok-sosok individu itu yang barangkali ingin menggali sejarah tokoh-tokoh yang ada di Pamulang dan Tangsel pada umumnya, diberikanlah support. Support. Betul. Apapun itu bentuknya, agar supaya kita betul-betul bisa menghargai tokoh-tokoh besar, pendahulu-pendahulu kita yang ada di wilayah kita, di wilayah Pamulang dan Tangsel pada umumnya. Itu saja barangkali harapan saya kepada. Masya Allah, terima kasih banyak itu Bang Haji untuk luangan waktunya ya. Semoga Bang Haji semuanya dalam kondisi sehat bersama keluarga, sukses dalam segala aktivitasnya Bang Haji. Terima kasih Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Gimana kabar keluarga? Baik, banyak. Waduh, udah habis lebaran kemana aja nih Pak Ustadz? Muter-muter. Udah muter-muter ya. Walaupun disekat ya, tapi tetap muter-muter. Alhamdulillah. Yang penting silaturahmi tetap berjalan Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Sahabat Rumah Bumi semuanya, kali ini saya mendatangi salah seorang tokoh masyarakat. Beliau adalah aktivis penggiat dakwah di Pamulang, tidak hanya di Pamulang, di Tangsel juga. Beliau juga kebetulan sebagai Ketua Majelis Ulama
Kecamatan Pamulang. Alhamdulillah, dan saya perkenalkan sama sahabat rumah bumi semuanya. Di sini sudah ada bersama saya Bapak Haji Ahmad Sofyan, Pak. Oke. Pak Haji, saya mau nanya-nanya ini, Pak Haji. Apa yang Pak Haji ketahui tentang sosok pendahulu Pamulang, tentang Kirabo itu, Pak Haji? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mendengar nama Kirabo, begitu orang akrab menyebutnya, memang dari mulut ke mulut. Cerita dan berita tutur dari orang-orang tua bahwa beliau adalah pendahulu dan orang yang membuka wilayah Pamulang. Ya, perannya adalah sebagai pendakwah dan juga sebagai orang yang memang dituakan dan juga banyak memberikan kontribusi di dalam membangun daerah Pamulang, khususnya di dalam media pendidikan dan mendidik, serta membuka lahan-lahan yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk menanamkan pendidikan di daerah Pamulang. Hal-hal itu yang saya dengar tentang Kirabo. Oke, Pak Haji, kalau yang saya ingat, Pak Haji, kira-kira keberadaan Kirabo itu sendiri sudah ada sejak kapan itu, Pak Haji? Yang saya tahu bahwa Kirabo, yang saya dengar dari bahasa dan dari tutur orang-orang, bahwa beliau memang semenjak ada Kesultanan Banten, beliau ada di Pamulang. Oke, baik Pak Haji. Saya closing statement ini, Pak Haji. Apa harapan Pak Haji pada masyarakat Tangsel pada umumnya dan Pamulang khususnya tentang sosok generasi muda sekarang dan anak cucu keturunan beliau, Pak Haji? Bahwa kita sebenarnya tidak boleh melupakan sejarah dan juga peran orang-orang tua kita, nenek moyang kita di masa yang lalu. Karena juga ada di dalam hadis bahwa sesungguhnya solahu akhiri hadil ummah di solahi awaliha. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akhir dari umat ini juga karena peran orang-orang yang terdahulu. Oleh sebab itulah maka bagi kita sebagai generasi, sebagai orang-orang yang hidup setelah beliau, setidaknya melestarikan apa yang menjadi peninggalan beliau, kemudian mensyiarkan apa yang menjadi perjuangan, meneruskan sepak terjang beliau di dalam membuka lahan untuk hidup beragama dan juga pendidikan-pendidikan untuk generasi. Karena itulah yang dijadikan sebagai acuan beliau di dalam mendidik generasi-generasi selanjutnya. Saya berharap apa yang memang beliau tinggalkan, baik itu berupa nama baik maupun kemudian keturunan ataupun ada peninggalan lain, setidaknya itu dirawat dan dipelihara dan diambil hikmahnya sebagai bekal untuk meneruskan perjuangan leluhur yang sudah menanamkan dan meletakkan dasar-dasar kebaikan-kebaikan di masa yang lalu. Harapannya adalah supaya di masa yang akan datang generasi tetap terjaga, terpelihara. Karena juga ada di dalam hadis Nabi bahwa sesungguhnya Allah akan memelihara anaknya anak dan anaknya anak terus ke bawah dengan kesolehan sang kakek atau nenek moyang. Itu berarti bahwa peran mereka bukan hanya sekedar berjuang untuk orang lain, tapi juga perannya secara batin juga menelurkan berbagai kebaikan-kebaikan yang tentu harapannya supaya generasi yang lahir setelah mereka ikut memperjuangkan apa yang memang mereka telah letakkan, dasar-dasar pendidikan dan juga agama dan keimanan yang betul. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak Haji ya untuk jenisnya ya. Semoga sehat selalu Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal. Saya Hatifah Ali, salah satu keturunan atau cucu buyut Ki Haji Rebo. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan buat channel Rumah Bumi terus berkarya yang berkualitas, yang bagus, buat pembelajaran bagi khususnya masyarakat Pamulang, umumnya masyarakat Tangsel dan seluruh Indonesia. Jangan lupa buat channel ini like, comment, and subscribe. Salam dari Doha, Qatar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, bagaimana sahabat Rumah Bumi semuanya? Saya berharap sahabat bisa terhibur dengan tayangan kita kali ini dan dapat mengambil hikmah dan pembelajaran dari tayangan ini sebagai bahan edukasi buat anak cucu kita ke depan, khususnya masyarakat Pamulang dan Tangsel pada umumnya. Akhirnya, saya ucapkan jangan lupa bahagia, karena kebahagiaan adalah salah satu cara untuk menghambat proses penuaan dini selain olahraga, herbal, dan kosmetik. Apa coba? Hai dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.